Sebanyak apapun dosamu, walaupun memenuhi langit dan bumi, Allah pasti mengampuni dosamu jika kamu bertobat, dan Allah nggak peduli dengan seberapa banyak dosamu. Kalau dia nggak punya circle yang positif, dia nggak akan kuat, walaupun dia azamnya kuat. Untuk kalian para anak muda, cobalah cari pertemanan yang bisa mendukung iman kalian. Ketika kalian follow satu akun, ketika kalian memilih satu grup WA, ketika kalian nge-subscribe satu channel YouTube, ketika kalian duduk nongkrong dengan sekelompok anak muda yang lain, cobalah untuk memilih, ada nggak circle pertemanan yang bisa ngedukung iman saya. Kalau belum ada, cari. Kalau belum ada, bikin. Karena kalian nggak akan bisa menjadi orang istiqomah kalau kalian sendiri, nggak bisa. Harus punya circle. Dan itu kita yang pernah kita dengar dari cerita seorang pembunuh yang membunuh 100 orang kan. Setelah dia membunuh 99 orang, kemudian dia datang ke seorang rahib ahli ibadah, dia nanya, saya udah membunuh 99 orang, apakah saya masih bisa bertaubat? Kata ahli ibadah itu, kamu tidak bisa bertaubat karena kamu sudah banyak dosa, dosa kamu sudah terlalu berlebihan, kamu membunuh banyak orang, kamu gak akan pernah bisa diterima taubatnya. Karena dia putus asa dan marah, akhirnya rahib ini pun dia bunuh genap menjadi 100 orang. Tapi dia masih terus ngerasa gak nyaman, dia masih kayak pengen bertobat, pengen berubah. Dia carilah orang lain untuk dia konsultasi. Ketemu dengan seorang alim, seorang ahli ilmu. Dia bertanya, ya Syekh, saya sudah membunuh 100 orang, yang ke-100-nya bahkan ahli ibadah. Apakah saya bisa bertaubat? Kata Syekh itu, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Sebanyak apapun dosamu, walaupun memenuhi langit dan bumi, Allah pasti mengampuni dosamu jika kamu bertobat, dan Allah nggak peduli dengan seberapa banyak dosamu. Dia baru tahu, ternyata Allah Maha Pengampun. Allah sangat luas ampunannya, rahmatnya. Akhirnya dia bilang, kalau begitu saya ingin bertaubat. Beri saya bimbingan, beri saya arahan, seperti apa harusnya saya bertaubat atau berhijrah. Kemudian alim ini mengatakan, kalau kamu ingin memperbaiki diri kamu, tinggalkanlah negeri ini dan pergilah ke sebuah negeri yang di sana banyak orang saleh. Karena kamu kalau masih tinggal di sini, kamu nggak akan kuat. Taubat kamu nggak akan nasuha, hijrah kamu nggak akan total. Kamu harus pergi dari negeri yang banyak pengaruh buruk bagi diri kamu, pergi ke negeri yang orang-orangnya di sana orang-orang yang saleh dan taat. Akhirnya dia pun hijrah. Dan kita tahu di tengah jalan dia wafat, kemudian malaikat itu tarik-menarik, yang satu mau bawa ke neraka, yang satu mau bawa ke surga. Kemudian Allah bilang, coba ukur, lebih dekat kemana dia? Tempat dia meninggal, lebih dekat ke negeri yang dia tuju atau ke negeri yang dia tinggalkan? Kalau lebih dekat ke negeri yang dia tinggalkan, maka dia masuk neraka. Kalau lebih dekat ke negeri yang dia tuju, maka dia masuk surga. Akhirnya malaikat pun mengukur jarak tempat dia meninggal dengan jarak negeri-negeri yang dia tinggalkan ataupun yang dia tuju. Allah berfirman kepada tanah, kepada bumi, wahai bumi, dekatkan dia ke negeri yang dia tuju sebagai rahmat Allah. Akhirnya setelah diukur, dia lebih dekat ke negeri yang dia tuju, maka kemudian dia dibawa ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Apa pelajarannya dari adegan ini? Pelajaran sederhananya adalah, ternyata sekuat apapun keinginan dia untuk bertaubat, dia udah mencari seorang guru dari satu tempat ke tempat yang lain, dia habis-habisan untuk menemukan seorang alim, seorang guru supaya dia bisa bertaubat, sungguh-sungguh pengen bertaubat. Ternyata kalaupun dia bertaubat, kalau dia nggak punya circle yang positif, dia nggak akan kuat, walaupun dia azamnya kuat, keinginannya kuat. Apalagi kita yang hijrahnya masih labil, yang taubatnya masih bolong-bolong, yang taubatnya masih tobat-tomat, sekali taubat besoknya kumat ya. Dia aja yang taubatnya itu udah berazam, pengen taubat banget. Kata gurunya, kamu nggak akan kuat, nggak akan istiqomah kalau masih tinggal di sini. Hijrahlah, carilah circle, suhbah, bi'ah, lingkungan, masyarakat yang bisa menguatkan hijrah ataupun taubat kamu. Maka akhirnya dia mencari circle itu. Kalau sendiri nggak akan kuat.
Itulah maksud dari firman Allah di dalam Al-Quran ketika Allah berfirman di surat At-Taubah ayat 119. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Ini bukan wahai manusia, wahai orang beriman. Artinya imannya udah baik, imannya udah benar. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wahai orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah. Wahai orang yang beriman, jadilah kalian orang yang multazim, orang yang mutadayyin, orang yang istiqomah di jalan Allah. Gimana caranya menjadi orang yang taat, yang bertakwa, yang istiqomah? Kata Allah, wa kunu ma'as shadiqin. Kunu ma'as shadiqin. Kunu. Apa arti kunu? Jadilah kalian. Kunu itu artinya jadilah kalian. Apa bentuk jadi di sini? Apa arti jadi di sini? Terbentuklah kalian. Jadi itu artinya ada hasilnya. Bukan sekedar punya teman, sesekali ketemu, bukan. Tapi dibentuk oleh pertemanan, dibentuk oleh kelompoknya, dibentuk oleh jamaahnya, dibentuk oleh teman-teman sahabatnya, dibentuk sehingga dia menjadi orang-orang yang bertakwa. Kunu ma'as shadiqin, senantiasalah kalian, adalah kalian, bersahabatlah kalian, jadilah kalian. Ma'a di situ artinya merawat pertemanan, selalu ada, selalu membersamai, jangan pernah meninggalkan. Siapa yang harus kita bersamai? As-shadiqin, orang yang benar. Arti orang yang benar, orang yang senantiasa berpegang kepada kebenaran, yaitu orang salih.